masuk ke dalam bahasan tentang perkawinan kembali, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Dan pada sore hari ini kita masuk ke dalam sub yang keenam tentang program pendidikan kasih. Nah, kita di pertemuan yang lampau di hari Rabu yang lalu kita membahas tentang ada orang yang memang diberikan kesempatan untuk menikah, itu adalah orang yang dikenan Tuhan. Tapi ada juga yang memang nggak diberi kesempatan untuk menikah, karena pilihannya sendiri, karena Tuhan yang tentukan demikian dan karena sorga. Nah, untuk kita mengerti bahwa perkawinan itu adalah anugerah, perkawinan itu juga adalah belajar, mengenal apa yang telah Tuhan siapkan dalam kekekalan. Namun bagi orang dunia ada juga perkawinan itu berupa satu kehidupan yang menyengsarakan. Tapi bagi Tuhan setiap anak Allah tidak diperkenankan untuk menjadikan segala sesuatu jadi beban. Nah, makanya setiap beban-beban yang dimunculkan oleh manusia itu, Tuhan akan singkirkan agar manusia mengalami kelepasan terus-menerus. Nah, perkawinan itu bukan beban, tapi perkawinan itu adalah sesuatu yang dikenan Tuhan. Dan juga perkawinan itu adalah sarana untuk belajar tentang perkawinan yang sesungguhnya di sorga. Ada juga beberapa orang yang diperkenankan menikah lebih dari satu kali, di antaranya Daud. Itu untuk Daud belajar tentang memahami dan tujuan dalam hidup Daud seperti apa. Nah, itu juga sebetulnya merupakan tanda kutip ya, merupakan satu kesempatan bagi Daud untuk mengenal apa itu perkawinan. Dan bagi setiap kita dalam perjanjian baru, tentu saja surga menginginkan kita untuk mengalami pernikahan dalam satu perkawinan yang dikuduskan, yang mengalami kesempurnaan Kristus di dalamnya. Nah, jadi kalau ada satu pertanyaan, apakah boleh berpoligami atau berulang kali menikah dalam kekristenan? Jawabannya hanya satu, ya. Sementara kita belajar Kristus, ikutilah Kristus itu sendiri yang ada dalam diri kita. Kalau ternyata kita diperkenankan menikah di satu kali, berarti kita belum cukup belajar tentang apa itu arti pernikahan. Namun bagi mereka yang kemudian eh, apa namanya ya, mengulang kembali perkawinan karena kegagalan, ya, tentu ada bahayanya dan risikonya. Tapi nanti akan dibahas di bab setelah ini. Saya tidak akan membahas itu langsung karena ini belum pembahasan secara khusus. Nah, baik, mari kita mulai. Di dalam sub yang ke-6 ini kita belajar tentang program pendidikan kasih, masih dalam perkawinan. Bila saja sejak bila saja sejak muda, semua orang yang percaya kepada anakku dididik untuk mempersembahkan diri mereka kepadaku, aku yang akan menunjukkan kepada mereka panggilan hidup masing-masing, dan hatinya akan kusiapkan untuk hal tersebut. Maka mereka akan hidup sepenuhnya menurut kehendakku dan menjadi sangat berguna bagi pembangunan tubuh Kristus di muka bumi. Penyerahan diri kepadaku seharusnya diajarkan kepada setiap orang yang baru dilahirkan baru, sebelum maju ke dalam perjalanan lebih lanjut dengan aku, termasuk pengalaman pernikahan. Jadi ini semua berasal dari penyerahan diri total. Kemarin di bengkel doa, kita belajar untuk kita memahami tentang karunia roh yang saya bahas di dalam webinar. Penyerahan diri kepada Tuhan adalah satu hal yang wajib dilakukan terlebih dulu. Baru kemudian kita bisa mengenal apa itu perubahan akal budi, apa itu iman, dan kemudian hidup tidak untuk kepentingan pribadi atau egosentris, namun hidup untuk kepentingan atau hidup untuk jiwa-jiwa yang Tuhan akan menangkan lewat hidup kita. Itu saya sudah bahas kemarin di dalam bengkel doa. Nah, baru kita bisa mengerti apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ini pun sama dalam perkawinan adalah bagian dari penyerahan total kita kepada Tuhan hingga kita diperbolehkan masuk ke dalam eh, program pendidikan kasih ini. Amsal 22 ayat 6. Silakan Ibu Hatmida tolong dibaca.
Am, Amsal 22 ayat 6 ya, Pak. Betul. Amsal 22 ayat 6. Dia orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, Pak, makasih buat Nida. ya Berikutnya makasih. ayat 15, Amsal 22:15. Ibu Dina tolong dibaca. Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Oke, 1 Samuel 3 ayat 1. Oh, siapa yang belum? Silakan Ibu Yunike. Boleh? Iya, Pak. Ya. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan yang penglihatan pun tidak sering tahulah seluruh Israel dari dan sampai berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Yunike. Sama, Pak. Bentar, saya akan tekan dulu. Ya, Amsal 22 ayat 6. Tadi dibaca sama Bu Hornida. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Orang muda dipersiapkan oleh Tuhan untuk mereka dididik. Siapa yang mendidik? Tentu saja orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya mendidik dan kemudian ia menjadi orang yang takut akan Tuhan, saya percaya didikan orang tua itu adalah satu modul dasar saja untuk kemudian anak-anak muda mengenal Tuhan. Oke. Jadi orang tua itu adalah gerbangnya untuk anak-anak yang dilahirkan dari orang tuanya itu mengenal Tuhan kelak. Jadi adalah anugerah juga seorang anak muda bisa mengenal Tuhan sejak masa mudanya. Namun pengaruh orang tua sangat kuat di dalam hal ini, ya. Nah, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tentu nanti akan kita juga bahas bagaimana mendidik anak muda. Di dalam kemudaannya, di dalam masa mudanya ia bisa mengalami Tuhan dalam kehidupannya hingga ia bisa mengalami Tuhan dan ia bisa bergantung penuh pada Tuhan hingga pada masa tuanya pun ia akan melanjutkan hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini pada intinya setiap anak muda ya diperkenankan untuk kemudian bertemu dengan Tuhan pada masa mudanya. Di dalam ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Mengapa banyak anak muda mempunyai kebodohan? Karena pada sejak masa mudanya tidak diberikan kesempatan untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu sebabnya mengapa pada banyak pendidikan anak muda di gereja, contohnya di masa-masa muda kita dulu ya, di masa-masa muda kita dulu, mungkin kita dulu belum karismatik ya. Di masa karismatik mungkin kita mengenal tentang KKR, mengenal tentang kebaktian pemulihan dan sebagainya, atau bengkel doa atau sebagainya. Tapi saya di masa-masa Protestan dulu nggak ada yang begitu. Tapi ada masa-masa di mana saya ketika di dalam masa-masa muda itu, para pembimbing rohani saya meskipun bukan karismatik, mereka mengarahkan saya untuk masuk ke dalam program saat teduh, kepada program doa berkelompok. Bagaimana kita bisa mengalami, persekutuan yang hangat bersama-sama dengan teman-teman seiman. Mungkin nggak seperti orang-orang karismatik. Tapi tahukah teman-teman ketika itu terjadi dalam kehidupan saya waktu saya masih sekolah minggu, di remaja, pemuda, di masa-masa saya, menikmati pendidikan Protestan itu,
Itu modul dasar yang kemudian bertumbuh sampai dengan hari ini, gitu. Jadi kita percaya kalau kita dulu sempat sekolah minggu, dalam waktu-waktu kita masih belum mengenal masa-masa karismatik seperti sekarang ini, itu pun adalah modul dasar sebetulnya. Itu adalah tanda kutip ya, itu adalah masa-masa kita bisa mengenal Tuhan dengan satu kesempatan yang luar biasa juga. Nah, kalau itu kemudian dipakai menjadi satu persekutuan yang menghidupkan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan tentukan kita untuk masuk kepada persekutuan yang memang Tuhan inginkan untuk membangun iman kita lebih lagi. Nah, itu sebabnya mengapa kalau kita salah milih jalan di masa-masa muda itu, ada yang dinamakan dengan kebodohan melekat pada hati orang muda. Tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Sekali waktu memang setiap dari kita akan mengalami pendisiplinan. Pendisiplinan berupa apa sih? Berupa pendidikan, ganjaran, pemisahan kita dengan kebodohan-kebodohan kita hingga hari-hari ini. Mungkin hari ini kita sudah menemukan bahwa, oh saya sudah menerima Kristus. Oh saya sudah menerima jalan yang luar biasa. Saya sudah dimuridkan, saya sudah pemuridan, saya sudah di bengkel rohani, di bengkel doa, ada webinar dan sebagainya. Namun tongkat pendidikan untuk kita dipisahkan dari yang jahat ini masih berlaku. Bagi kita nih ya sekarang yang mungkin tidak menjadi orang-orang remaja lagi, tapi kita pun sedang diberikan didikan lewat tongkat agar kebodohan itu memang keluar sepenuhnya daripada kita. Oke. Lewat apa masalah hidup di dunia ini? Masalah-masalah perkawinan, rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apapun. Itu untuk mengusir kebodohan sepenuhnya dalam diri kita. Ya teman-teman yang sekarang hidup dalam berbagai-bagai macam masalah, jangan takut ya. Asalkan kita mengandalkan Tuhan, maka semuanya itu akan mengalami manis pada akhirnya. Ya karena kita lagi dididik untuk kita sempurna seperti Bapa di sorga. Seperti Samuel, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di dalam pengawasan Eli. Mengapa ia menjadi seorang pelayan Tuhan sejak masa mudanya? Karena ia hidup berdasarkan satu apa ya, kenaziran dari nazarnya Hana ibunya. Jadi Samuel ini berasal dari satu nazar yang diucapkan oleh Hana ibunya, dan ketika ia hamil, Hana ini kemudian bernazar bahwa Samuel yang kemudian dikandung ini akan menjadi hamba Tuhan. Nah, ketika pada masa mudanya itu memang benar-benar terjadi, Imam Eli ditugaskan untuk kemudian memberikan pertumbuhan semestinya kepada Samuel. Kalau kita bisa melihat Samuel ini hidup dalam pengawasan Imam Eli, sementara kedua anaknya Imam Eli, yaitu siapa yang tahu? Siapa yang tahu kedua anak Imam Eli? Hofni Penegas? Hofni dan Bukan. Pinehas. Terima kasih Bu Nasiti. Dan kedua anak itu tidak menjalankan keimaman dengan baik, malah kemudian melalaikan tugasnya dengan sangat tidak bijaksana ya. Dan kemudian Tuhan bunuh mereka bertiga karena pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi. Meskipun sebetulnya menurut saya Eli itu nggak salah-salah amat ya. Perhatikan teman-teman, Imam Eli dan Musa mempunyai anak-anak yang sebetulnya harusnya ada dalam satu kondisi mereka kalau kalau seorang ayahnya seorang yang diurapi sama Tuhan, otomatis kedua kedua peran ini harusnya Imam Eli dan juga Musa melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan juga. Ternyata enggak. Nah, nanti pun Samuel pun tidak. Samuel, Eli, dan juga Musa melahirkan anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Kok bisa begitu? Nah, nanti kita akan jelaskannya. Ini bukan masalah orang tua saja, dan meskipun Samuel juga kemudian hidup di bawah pengawasan Imam Eli, untuk sementara waktu, Eli itu mempunyai 2 anak yang memang tidak takut akan Tuhan. Tapi karena kemudian ada pendidikan khusus yang Tuhan taruh dalam hati Imam Eli dan dalam rangka mendidik Samuel, maka Samuel menjadi seorang hamba Tuhan di masa itu dengan luar biasa. Selain menjadi seorang pelihat, sebagai seorang hakim, juga Samuel pun seorang nabi pada masa-masa itu. Bayangkan, ketiga peran
yang Tuhan, tentukan bagi Samuel. 3 peran itu berupa nabi, pelihat, dan juga seorang hakim. Samuel mendapatkan panggilan itu dari Tuhan. Dan sayangnya hasil dari perkawinan Samuel dengan istrinya, anak-anaknya tidak hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Ya itu pun suatu pelajaran buat kita ya. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi, Tuhan berbicara kepada hamba-hambanya, tapi di masa kemudian Eli ini sebagai imam dan kedua anaknya juga sebagai imam, ternyata mereka nggak berfungsi dengan baik dan firman Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang di masa itu sangat sangat jarang. Penglihatan pun tidak sering. Mengapa? Karena tidak ada orang yang muncul sebagai orang yang memang diperkenankan oleh Tuhan untuk menjadi penyalur kasih-Nya. Dan ketika kemudian Samuel itu ada dalam didikan Eli di bait suci, dan kemudian Eli menerangkan bahwa kalau ada yang manggil Samuel ketika tidur, hendaklah engkau menjawab, "Ini aku siap untuk mendengarkan dan aku siap untuk merespon panggilan Tuhan." Dan ketika ia mengajarkan begitu dengan sangat sederhana, Samuel ternyata menjadi nabi Tuhan. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Namun jabatan nabi Tuhan itu adalah gelar profetik. Sebelumnya Samuel bergelar apa? Sebagai pelihat. Ini muncul ketika pada saat Saul mencari keledai yang hilang. Itu gelarnya sebagai pelihat, belum sebagai nabi. Nah, ketika Samuel sudah beranjak dewasa, baru ia kemudian sebagai hakim. Dan kemudian ia sejak mulai mentahbiskan Daud dan Saul sebagai raja, baru ia kemudian sebagai nabi. Jadi berbagai-bagai posisi dan jabatan yang Tuhan berikan kepada Samuel luar biasa. Namun sebetulnya yang pertama kali yang Samuel terima adalah sebagai pelihat, baru sebagai hakim, dan kemudian sebagai nabi. Dalam rangka ia menghakimi bangsa Israel seperti itu. Nah, itu masa mudanya kita ya. Kita mesti mengalami berbagai macam didikan-didikan yang diperlukan untuk kita mencapai akhirnya apa yang Tuhan inginkan dalam ministry kita. Ingat, ministry ya, ministry. Selalu akhirnya ke ministry, jangkau jiwa. Jiwa di depan kita siapa aja. Oke? Kita mesti tahu bahwa kita terpanggil keluar dari kegelapan ini untuk jangkau jiwa, tidak untuk kita kemudian, wah selamat, dan kemudian masuk surga, enggak. Tapi jangkau jiwa. Teman-teman dimuridkan menjadi murid Kristus itu untuk jangkau jiwa, tidak untuk hanya selamat dan kemudian menikmati surga saja. Ya teman-teman. Mari kita lanjutkan kepada sub yang ketujuh, pernikahan. Nah, pernikahan didesain untuk melatih manusia mengenal kasih. Kasih adalah subjek yang penting di surga. Dari pernikahan yang sempurna, orang boleh belajar bagaimana kasih beroperasi dan bagaimana kasih bekerja menghadapi masalah dan pencobaan. Ya, manusia perlu dididik bagaimana menjalankan kasih. Dunia adalah tempat mereka disempurnakan. Kalau kemudian kita menginginkan pernikahan itu adalah masa yang bahagia, itu nggak salah. Semua orang ingin bahagia. Namun ingat, dunia ini bukan tempat sumber untuk bahagia. Sumber kebahagiaan, sukacita datangnya dari Tuhan. Tempat dimanapun akan menjadi perangkap bagi kita bila kita kemudian mengandalkan begitu banyak hal-hal yang kita harapkan mereka bisa menjadi kebahagiaan bagi kita. Contohnya teman-teman, kalau kita kemudian menikah, ya, syukur-syukur kalau kemudian kita bertanya sama Tuhan tentang jodoh kita. Tapi kan kita waktu muda-muda, waktu kita masih muda, waktu kita belum kenal Tuhan seperti ini, kita kan belum mendengar suara Tuhan tentang jodoh, tentang memilih jodoh itu dari Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar, tapi apakah kita jelas mendengar jodoh yang kemudian kita nikah ini datangnya dari Tuhan? Mungkin kita nggak pernah mendengarkan itu dari Tuhan. Namun kemudian kita bisa mengerti kalau ternyata Tuhan ini menempatkan kita di dalam segala sistem untuk kasih beroperasi. Bukan untuk kemudian tampil
sebagai orang yang menginginkan kebahagiaan. Karena kalau kita ingin bahagia, dimanapun kita tidak akan bahagia. Misalnya, kita ingin bahagia di pernikahan, pernikahan tidak membahagiakan saya. Misalnya begitu ya. Kemudian kita punya anak kata orang, banyak rezeki, banyak anak banyak rezeki. Tapi banyak anak ternyata makin liar sekarang, sekolahnya gimana gitu ya, gimana kemudian bajunya, susunya, sebagainya. Itu makin pusing orang-orang tua zaman segini. Kemudian, nanti kalau anak-anaknya makin besar, wah makin banyak masalahnya, masalah pergaulan lah, masalah gimana, masalah itulah gitu ya. Dan kita lihat sebetulnya manusia kebanyakan sekarang hidup dalam berbagai macam racun dalam kehidupan dunia. Mengapa? Karena sumber kebahagiaannya itu terletak di dalam segala situasi yang ia ingin bahagia. Tapi apa yang terjadi? Semakin kita mengenal dunia ini, semakin kita tidak bahagia. Satu-satunya cara agar kita mengalami benar-benar sukacita dari Tuhan adalah mengalami sumber kasih ini yang datangnya dari Allah. Kemudian menerima kasih ini sebagai sumber didikan yang sesungguhnya. Maka manusia perlu dididik bagaimana mengoperasikan kasih yang ia terima dari Allah terlebih dulu. Dan dunia ini adalah tempat yang sangat sempurna untuk didewasakan, untuk mendewasakan kita. Kasih beroperasi di dalam dunia yang gelap ini, agar kita kemudian diubahkan oleh Tuhan. Matius 19 ayat 5. Ibu Nasiti tolong dibaca. Terima kasih, Pak. Kasih juga. Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Terima kasih, Ya. Pak. Makasih Bu Nasiti. Sama-sama. Ini ayat akan terus berulang-ulang sampai dengan buku 11 ini beres. Di mana-mana kita akan belajar buku 11 ini awalnya dari ayat ini. Mengapa? Ini ayat yang menjadi dasar dalam perkawinan. Apa yang menjadi dasarnya? Yang pertama, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dalam rangka apa? Laki-laki ini mesti meninggalkan ayah dan ibunya. Mesti membuat dirinya menjadi keluarga baru yang menyatu dengan istrinya. Sejak ia menyatu dengan istrinya. Sejak ia bersatu dengan istrinya, ia kembali melahirkan keluarga yang baru. Istrinya ini menjadi satu daging dengan dia. Ya, jadi ayahnya dan ibunya tidak tercampur dengan pernikahan yang ia jalani dengan istrinya itu. Namun banyak keluarga Kristen yang kemudian mencampur adukan ini semua. Jadi akhirnya ibunya masih ada berupa campur tangan masalah tentang keputusan, tentang kebijaksanaan. Dan kemudian menjadikan keluarga yang baru ini, dari anak ini, kemudian hancur gara-gara ada keputusan yang mesti dijalani dari ayah dan ibunya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, dua, tapi jadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Siapa yang dipersatukan Allah? Suami dan istri. Anak dari keluarga yang tadi. Tidak boleh diceraikan manusia. Nah ini konteksnya apa dulu nih? Jodoh adalah urusan Allah. Program pernikahan bukanlah pilihan kehendak manusia. Nah ini lihat ya baik-baik ya. Tapi pilihan Bapa di sorga. Orang yang menikah itu karena memang dianya bukan butuh menikah sebetulnya. Tapi orang didorong untuk menikah iya. Tapi ia harus bertanya tentang jodoh dan siapa yang menjadi pilihan Tuhan atas hidupnya. Karena pernikahan itu adalah rancangan sorga. Maka manusia tidak berhak memilih siapa jodohnya. Ya, itu sebabnya seseorang harus hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Dia agar dia memperoleh kuasa sepenuhnya terhadap setiap orang dan mengatur siapa yang menjadi jodoh siapa. Pernikahan yang diatur oleh manusia selalu menghasilkan kekacauan atau keturunan yang tidak kudus. Nah ini perlu kita harus mengerti. Pernikahan yang diatur oleh manusia, termasuk oleh orang tua ya, termasuk oleh orang tua.
selalu menghasilkan kekacauan dan atau keturunan yang tidak kudus. Pernikahan yang diatur oleh Allah menghasilkan gambar yang indah, pelajaran kasih yang sempurna, atau bisa juga menjadi lukisan dari berita yang hendak Ia sampaikan kepada manusia. Silakan dibaca Hosea 1 ayat 2. Apakah ada Ibu Enda? Ya, siap Pak. Terima kasih. Minta dinaikkan Pak di Hosea 1 ayat 2. Ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea. mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri itu bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Ya, terima kasih Bu Enda. Terima kasih Pak. Hosea ini seorang nabi. Hosea seorang nabi dan kemudian dia dijodohkan pada perempuan yang kelak akan berzinah dari dia. Punya anak-anak 3, semuanya hasil dari perzinahan semuanya. Kalau saya boleh bilang, Hosea ini kok apes banget. Kita pernah nonton filmnya ya? Nonton bersama, siapa yang nggak nonton? Siapa yang nonton bersamanya waktu itu nonton di FFG juga? Siapa yang nonton bersama? Siapa yang pernah nonton bersama? Pernah ya? Kasihan banget kan Hosea itu kawin dengan perempuan yang hendak kemudian mengkhianati dia. Nah, lihat ini. Konteksnya bukan seorang nabi yang memang akhirnya diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan yang berzina. Bukan soal itu konteksnya. Oh, jadi boleh dong ini nikahin orang yang berzina? Enggak kayak gitu ya. Tapi konteksnya adalah Tuhan menjodohkan Hosea untuk dia belajar tentang kasih Tuhan. Dulu. Konteksnya adalah Tuhan menjodohkan Hosea dengan seorang perempuan yang kelak akan mengkhianati dia, dan Hosea mesti bernubuat tentang bangsa Israel. Ya. Di sini jelas dikatakan bahwa pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Makna mengapa Hosea mengalami seperti kepahitan dalam hidupnya adalah Hosea mesti belajar tentang arti mengikut Tuhan dan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Panggilan Tuhan bisa saja nggak enak. Tapi tahukah makna dari semuanya ini? Tentang bagaimana orang Israel membelakangi Tuhan. Tapi mengapa dipilih Hosea? Karena Hosea ini adalah gambar. Hosea ini adalah teladan. Bagaimana ternyata ia mesti menghidupi kasih Tuhan di dalam dirinya. Dengan mengasihi seorang perempuan yang menjadi istrinya. Meskipun ia kemudian mengkhianati dia. Sekarang kita bisa mengerti arti dari seorang yang mengasihi Tuhan. Meskipun dalam konteks ia mengalami begitu banyak tekanan dan hidup yang sulit. Namun ia mesti belajar tentang kasih Tuhan. Kita pun belajar tentang hal ini sekarang dalam pernikahan kita. Ya. Selepas pernikahan kita baik-baik saja, selepas pernikahan kita kemudian menjadi perkawinan yang tidak menyenangkan, atau bahkan sebaliknya kita menjalani pernikahan yang luar biasa. Tapi ingat, belajar tentang kasih dan mengoperasikannya dalam perkawinan. Itu adalah hal yang paling penting yang kita lakukan ketika kita diperkenankan menikah. Ini yang paling penting teman-teman. Operasi kasihnya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hawa nafsu menguasai mereka. Tiap orang kawin, satu dengan yang lain hanya karena satu alasan. Nafsu, bukan kasih. Mereka memikirkan pernikahan sebagai sarana memenuhi keinginan mereka untuk mendapat teman dan hidup bahagia. Mereka melupakan aku sama sekali terutama ketika mereka jatuh cinta. Mereka melampiaskan dorongan nafsu daging mereka satu sama lain tanpa memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Meskipun lingkungan dan kondisi tak mengizinkan mereka meneruskan hubungan. Akibatnya terjadi pemberontakan, kawin lari, menghamili sebelum menikah,
untuk memaksakan kehendak mereka. Mereka melakukan dosa demi cinta. Bahkan ada yang rela mati demi cinta. Cinta semacam ini adalah cinta eros. Cinta karena hawa nafsu daging. Mereka berpikir cinta seperti itu cinta sejati di atas segala-galanya. Berani berkorban demi cinta. Kedengarannya sangat romantis. Bila seorang mau mati demi cinta, mereka bahkan berpikir mereka menuruti teladan anakku yang mau mati di kayu salib demi cintanya kepada manusia yang berdosa. Itu adalah lambang cinta sejati. Bolehkah seseorang mengajukan permintaan kepada Tuhan menurut keinginan hatinya sendiri, siapa jodohnya, atau mengajukan persyaratan yang diinginkan sebagai pasangan hidup? Janganlah memaksakan kehendak sendiri. Segala sesuatu harus berdasarkan iman kepadanya. Bahwa ia mengetahui keinginan hati Anda dan ia sanggup memberi lebih daripada yang dapat Anda pikirkan. Jatuh cinta terlebih dulu sebelum Tuhan memberitahu kehendaknya adalah perangkap. Buatan setan Amor dan anak-anaknya si Cupido. Sengaja setan ingin mengacaukan rencana Tuhan dengan mendorong seseorang mengambil istri yang sebenarnya milik orang lain, agar terjadi banyak penderitaan karena kemudian baru sadar mereka tak cocok satu dengan yang lain dan harus terpaksa bertahan sampai salah satunya mati. Juga dalam keturunan mereka menjadi tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Jadi kita tahu ya, kalau seseorang mengambil perempuan atau laki-laki yang bukan jodohnya, mereka sedang mengambil hak orang lain. Misalnya si A, ya. Si A tanpa tanya Tuhan mengambil si B sebagai pasangan hidupnya. Padahal si B ini menurut Tuhan adalah jodohnya si C. Dengan kata lain, si A dan si B ini kemudian menjalani satu kehidupan yang sengsara. Oh gitu Pak? Iya. Jadi sebetulnya pernikahan itu adalah tujuannya Tuhan untuk kemudian merancang satu kebahagiaan, satu rencana yang indah dalam kehidupan seseorang yang menyatukan diri dalam perkawinan. Jadi seorang pun tidak berhak untuk menentukan jodohnya sendiri, ya, lalu memilih jodohnya sendiri tanpa Tuhan dan kemudian mengambil hak orang lain untuk kemudian menikah dengan mereka, menikah dengan orang-orang yang kita pilih. Nah, seseorang pernah mengalami itu teman-teman, ya. Ada orang yang tampaknya menarik, luar biasa tokoh akan Tuhan. Kemudian seseorang itu bertanya sama Tuhan, bolehkah saya mengambil dia sebagai istri? Tuhan bilang nggak boleh. Ini orang sudah menjadi milik orang lain. Meskipun orang itu belum menikah, tapi udah ada jodohnya. Meskipun dia takut akan Tuhan, dia luar biasa dalam pelayanannya. Tapi orang yang dikasihi Tuhan tentu saja diberikan kuasa untuk mengenal suara Tuhan dan jodohnya siapa dari itu. Nah teman-teman, hendaklah kita semua yang sudah punya anak tentu saja, yang sudah menikah ya jangan ya. Yang sudah punya anak berikan pengertian yang tepat kepada anak-anaknya untuk tetap meminta Tuhan memilihkan jodoh yang terbaik buat anak-anak ya. Dan sebagai orang tua mungkin kita punya kerinduan misalnya seseorang yang kita kenal seumuran anak kita kemudian pantas jadi menantu kita. Gitu, misalnya begitu ya sebagai orang tua kan merindukan itu ya. Tapi belum tentu itu dari Tuhan. Jadi jangan sampai sebagai orang tua kita kemudian menjadi comblang juga bagi anak-anak kita. Kita menentukan jodoh bagi anak-anak kita itu perangkap sebetulnya. Untuk kemudian rencana Tuhan dalam keluarga digagalkan oleh si jahat. Mazmur 37 ayat 3. Oke, saya minta Ibu Nurhaida ada? Iya, Pak. Terima kasih. Sebentar ya, Pak. Saya bacakan ya. Terima kasih. Mazmur ya, Pak? Betul, Bu. Mazmur 37 ayat 3. Oke, sebentar ya, Pak. Tak carikan Sampai Mazmur. 6. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Soalnya kalau nggak pakai Alkitab nggak kelihatan, Pak. Iya. Udah tua. Masih muda. Mazmur 37 ayat 3. Betul. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
Terus, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat berapa lagi, Pak? Sampai 6, Bu, sampai 6. Oh, sampai 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Nur Haida. Ya, Pak? Terima kasih. Oke, sama-sama, Pak. Ya. Efesus 3:20. Ibu Martamida ada? Masih belum bisa? Oke, yang lain dulu. Ibu Sinar ada? Ada Pak, terima Oh iya, kasih. terima kasih. Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Begini firman Tuhan. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Sinar. Terima kasih. Nah, dalam Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi, biarkanlah kita yang telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayai pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang nyata atas hidup kita, dan lakukan porsi kita. Lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi hati kita bukan berasal, yang ada isinya di hati kita itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Karena kita kemudian telah memberikan diri kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan. Dan Ia menaruh apa yang kemudian menjadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan itu berasal dari dirinya sendiri, dari Allah sendiri. Ingat di dalam Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 ya, bahwa kita yang telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menjadikan diri kita adalah kerajaan Allah dan operasinya. Apa yang dipikirkan oleh Allah kita bisa mengetahui. Sampai dengan kita bisa mengerti apa yang diinginkan hati kita ini berasal dari Allah sendiri. Nah, ingat bahwa ternyata hukum kasih karunia atau hukum Taurat, apapun itu, sebetulnya mengatur dengan jelas, baik itu di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bahwa kita tidak menerbitkan keinginan dari diri kita sendiri, ya. Tapi keinginan itu harusnya terbit dari Tuhan terlebih dulu. Kalau keinginan itu terbitnya dari Tuhan terlebih dulu, kita menjalani apa yang Tuhan rencanakan dan itu pasti terwujud. Ini maksud ayat ini begitu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya kebenaran bahwa kita memang betul-betul mengandalkan Tuhan. Kebenaran yang betul-betul kita hidupi karena kita pegang prinsip bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan telah nyatakan terlebih dulu sebagai rencananya. Dan dalam Efesus 3:20, Ia, Allah kita, dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Yang kita doakan mungkin terbatas, kita mungkin tidak bisa melihat begitu banyak hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Makanya kita dituntun oleh Roh Kudus berdoa. Doa sesimpel apapun itu, atau pikiran yang kemudian kita mungkin banyak khawatirnya, banyak cemasnya, tapi Dia yang dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ternyata betul-betul merancangkan itu sejak awalnya dan kita diperkenankan untuk masuk ke dalam setiap rencananya itu selangkah demi selangkah agar kita bisa menggenapi satu persatu apa yang Dia inginkan hidup kita. Nah, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya.
Nah, teman-teman, kalau kita sekarang mengetahui bahwa ia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan, maka kita sekarang meminta dia berbicara saja terus-menerus, ya. Berpikir terus-menerus dalam diri kita. Ingat bahwa kita sudah belajar tentang apa yang telah Allah inginkan, dan di dalam webinar kemarin Allah yang menaruh keinginannya, ya, untuk kita berbicara, mengucapkan sesuatu hal, dan kemudian kita bertindak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Itu karunia roh. Ketiga macam itu operasinya hati Allah. Operasinya keberadaan diri Allah. Yang pertama dia menaruh pikiran-pikirannya dalam diri kita, kemudian dia mengucapkan apa yang perlu kita ucapkan, dan apa yang perlu kita lakukan. Itu semuanya diberikan dalam karunia roh. Ya, teruskan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti di akhir. Sub yang ke-8, ia mati karena cinta kepada Bapaknya. Pikiran bahwa anakku mati pertama-tama karena alasan kasihnya yang amat besar terhadap manusia adalah anggapan yang salah. Karena yang sebenarnya anakku mau mati terutama karena ia mengasihi aku di atas segalanya. Ini kasih dan cintanya anak kepada Bapa. Jadi kalau alasan kasihnya amat besar kepada ciptaannya, kepada manusia, itu adalah anggapan yang salah. Yang pertama-tama yang ia lakukan dasarnya adalah ia mengasihi Bapa. Ia mau mati di kayu salib karena aku yang memintanya. Walaupun benar ia juga mau mengasihi semua manusia. Karena semua manusia berasal dari dia. Benar ia yang membentuk Adam dan Hawa. Tapi bahwa ia mau mati untuk mereka adalah karena aku yang memintanya berbuat demikian. Nah itu ya dasarnya ya. Jadi bapaknya nyuruh memang untuk mati. Ya, mau nggak kamu menebus mereka semua? Mau. Nah karena kemudian ia mau menerima komando dan mandat dari bapaknya. Itu bukti bahwa ia memang mengasihi bapaknya. Faktanya pun ia mengasihi manusia. Tapi terlebih dulu yang ia lakukan adalah ia taat pada bapaknya. Ketaatan kepada seseorang yang sangat dia cintai, yakni aku, bapaknya, sebagai dasar utama. Baru yang kedua, ia mengasihi mereka yang mau menerima dan mengasihi dia. Yang kedua, ia mau mengasihi mereka yang mau menerima dan mengasihi dia. Pak, kalau Yesus berarti juga sebetulnya terbatas kasihnya dong. Enggak, dia nggak terbatas kasihnya. Buktinya ia mengasihi mereka yang mau menerima dan mengasihi dia. Ya, nanti saya jelaskan ya. Ia mengasihi mereka dan yang mau menerima dan mengasihi dia. Ia mau mati untuk sahabat-sahabat. Kasih yang semacam ini adalah kasih yang ilahi. Kasih agape namanya. Mereka yang memusuhinya menjadi musuhnya juga dan ia tidak mati bagi mereka. Akulah yang mengasihi sisi dunia ini dan menyerahkan anakku bagi semua orang. Tentu aku juga menyayangkan semua roh yang ada dalam manusia dan aku tidak suka melihat mereka nanti dibuang ke neraka. Nah, dibaca dulu ya. Nanti saya jelaskan. Kejadian 6 ayat 3. Apakah ada Ibu Health? Masih belum siap. Oke, apakah ada Ibu Iren? Iya, Pak. Oh ada, terima kasih. Ya, Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Terima kasih Ibu Iren. 2 Petrus 3 ayat 9. Oke, Ibu Yohana ada? Ada Pak Doni. Oh iya, terima kasih. Silakan dibaca. Iya, sebentar saya kiriin dulu. 2 Petrus ya? Betul. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terima kasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. 1 Petrus 3 ayat 1, Ibu Ana. Silakan Ibu Ana. Ya Pak, Shalom. Halo.
Apa 1 Yohanes ya Pak? Ya, betul. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Terima kasih Bu Hana. Sama-sama Pak. Berikutnya Ibu Martemida ada? Ada Pak. Ya, silakan Ibu Marta. Apa itu Pak? Yohanes Bab 14:30. Yohanes 14. Sorry Pak. Betul. Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi. Yohanes 14 ayat 30. Betul. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab ini. Sebentar, Pak. Ya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Marta. Berikutnya Ibu Ayu. Ya Pak, makasih. Ya, makasih. Yohanes 3 ayat 16, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Pak. Nah, jadi teman-teman, nanti kita lihat ya yang di sini ya. Jadi faktanya bahwa anak mengasihi Bapak, maka ia mau mati bagi semua makhluk. Oke. Hal pertama yang ia lakukan adalah ia mengasihi Bapak. Ia bukan mengasihi makhluk yang ia ciptakan. Ia mengasihi Bapak. Baru kemudian dia mengasihi siapapun yang menerima dan mengasihi dia. Oke. Ini yang menjadi pokoknya. Jadi bukankah dia mencintai mengasihi semua makhluk? Ya. Tapi lihat ini, ia mengasihi mereka yang mau menerima dan mengasihi dia. Landasannya adalah agar setiap orang yang mau merespon dengan cara menerima dan mengasihi dia, ia mentransfer kehidupannya. Sebelum saya memulai tadi acara ini tadi sore ya, saya ketika saya mandi, saya mendapatkan satu hikmat begini. Apakah ada orang yang di luar sana memiliki satu karunia roh selain karunia Roh Kudus? Kemampuan untuk mengenal hal yang ilahi. Misalnya ada orang yang mempunyai karunia penyembuhan, tapi mereka bukan orang Kristen. Karunia yang seperti memiliki karunia mujizat, tapi dia bukan orang Kristen. Apakah itu karunia Roh Kudus? Bukan. Itu ada satu kekuatan latihan jiwa yang ia latih, hingga seolah-olah itu hal yang rohani, padahal bukan. Jelas ya, itu berasal dari kekuatan Adam sejak awal. Bukan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Ya. Terutama bahwa ketika seseorang itu mengenal Tuhan dan ganti hidup. Jadi Yesus memang mengasihi Bapaknya yang pertama. Dan yang kedua, ia mengasihi siapapun yang menerima dan mengasihi dia. Untuk ganti nyawa. Nah, jadi kalau ada orang yang seperti orang yang di luar sana yang ngakunya sebagai seseorang yang memang dikasih oleh Tuhannya mereka atau Allahnya mereka. Dan mereka mengenal satu sorga yang berbeda dengan apa yang kita punya. Wajar. Karena dunianya berbeda. Ya. Tapi itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Allah kita dan bukan dari Tuhan kita. Oke, teman-teman, ngerti ya? Jadi darah Yesus tidak menyelamatkan mereka yang tidak mau menerima dia. Apakah orang Kristen semuanya jadi memiliki darah Yesus? Belum tentu.
Karena darah Yesus bisa berfungsi dan berguna bagi mereka yang ingin menukarkan nyawanya dengan kehidupan Tuhan Yesus. Jelas ya? Ada orang Kristen yang sudah berkali-kali mungkin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Mengapa? Karena dia belum mau ganti nyawa. Dia belum mau sepenuhnya ikut Tuhan. Dia belum mau memikul salibnya setiap hari dan ikut Tuhan. Maka mereka bukan menjadi pengikut Kristus. Mereka hanya menjadi orang yang simpatisan saja. Mengerti kan teman-teman? Jadi darah Yesus mampu menyelamatkan mereka yang percaya. Tapi yang nggak percaya nggak selamat. Mengerti kan itu? Nah, baru kemudian muncul di situ ya. Yang kedua, memang betul Allah menyayangkan semua roh yang ada pada manusia dan Allah tidak menyukai melihat mereka nanti dibuang ke neraka. Tapi mereka mengapa mengesampingkan hidup anaknya untuk mereka tetap menikmati kehidupan mereka sebagai orang yang menikmati kebahagiaan di dunia ini dan terperangkap di dunia sebagai ciptaan yang kemudian hendak binasa. Jadi sebetulnya kita sedang belajar begini teman-teman. Kehidupan yang kita alami di hari-hari ini adalah kehidupan yang mesti ditukar dengan kehidupan Yesus. Agar kasih beroperasi penuh dalam diri kita. Kasihnya beroperasi penuh dalam diri kita. Bagi orang yang belum menukarkan hidupnya dengan hidupnya Tuhan, mereka secara pelan tapi pasti hendak masuk ke dalam kebinasaan. Nah, bagaimana kemudian Allah mengasihi mereka? Oh, dia memberikan satu peringatan. Dia memberikan satu masalah. Dia memberikan satu penghakiman. Dia memberikan satu pergumulan. Dia memberikan satu pengharapan agar manusia yang kemudian ia tegur kembali kepada jalan yang semula yang ingin ia tetapkan. Namun ketika manusia itu makin meluncur ke dalam kebinasaannya, lambat laun rohnya padam. Lambat laun tubuh jasmaninya merasakan begitu banyak tekanan demi tekanan. Ya, entah itu berupa satu beban yang semakin besar, entah itu pengharapan yang semakin tidak ada, tapi kemudian orang-orang seperti begini mereka memanipulasi semuanya itu dengan berbagai macam aktivitas rohani di mana-mana. Tentu saja itu nggak menolong, teman-teman. Karena ikut Tuhan bukan soal aktivitas rohani, tapi soal perubahan karakter, soal perubahan hidup, dan soal bagaimana akhirnya ia bermakna di kerajaan Allah. Dengan kemudian ia berdoa bagi jiwa-jiwa, menjadi sarana kemuliaan Tuhan bagi jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi kalau hidup kita berpusat kepada kepentingan diri sendiri saja, kita udah tahu nih, itu bukan hidupnya Tuhan. Itu hidupnya siapa? Itu hidupnya egosentris yang didasarkan oleh kepentingan siapa? Si jahat di dalam diri mereka. Bukan kasih Tuhan. Oke, sekarang mengerti ya? Landasannya seperti begitu. Nah, kita tadi mengerti ayat-ayatnya ada di sana. Yang kita baca tadi, roh Tuhan tidak selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Dibatasi sampai dengan secara kedagingan manusia harus mencapai tingkat tertentu dalam hidupnya. Dibatasi sampai 120 tahun saja. Ini bagi ukuran manusia daging, ya. Tapi kan ada juga Pak yang 70 tahun, 80 tahun ya. Ini nih teman-teman. Saya bukain ayatnya. Di dalam Mazmur 90:10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Gambarnya kok nggak ada, Pak? Tulisannya Oh, nggak ada ya, sebentar. abu-abu aja, iya, kosong. Mbak Yunika ketawa. Nah, sekarang ada. Dah. Mazmur 90 ayat 10 ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi ada orang yang sebetulnya dibatasi
dan secara manusia daging ya, dibatasi selama 120 tahun. Sampai dengan itu mereka semua harus mengenal Tuhan dan ganti kehidupan. Oke? Menjadi manusia roh, bukan manusia daging lagi. Tapi kemudian seiring berlalunya waktu, banyak orang kemudian makin, apa ya, makin nggak mempergunakan umur sepanjang itu, kemudian di dalam umur yang sekian, 70 tahun, 80 tahun, mereka kemudian, eee, apa ya, mempunyai satu hal yang, berproses tidak tidak indah dalam kehidupannya, ya. Mereka ingin menikmati kehidupan, namun ternyata mereka menderita. Begitu banyak bergumul, begitu banyak kesukaran dalam kehidupan mereka. Begitu banyak hal-hal yang mereka terbebani dengan berbagai macam hal dari apa yang Tuhan berikan kepada mereka, tapi mereka menganggap jadi beban. Dan mereka bilang begini, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun." Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, ya. Nah, kalau teman-teman mengerti ayat ini bicara soal apa, sebetulnya bicara soal kehidupan yang penuh dengan, apa namanya, penderitaan dan kesukaran. Sebetulnya arti umur yang sekarang kita hadapi ini adalah seberapa banyak umur yang kita telah lalui bersama-sama dengan Tuhan dan di dalamnya seberapa memori yang indah yang telah tercipta bersama-sama dengan Tuhan. Bukan soal kesukarannya, pergumulannya, bukan soal bagaimana banyak masalahnya, tapi bagaimana Tuhan hidupnya. Dan bagaimana Tuhan hidup dan menggantikan hidup kita dengan hidup, ya teman-teman. Agar kita memperoleh anugerah dalam setiap umur kita, kita berganti kehidupan dengan kehidupannya Tuhan. Nah, kalau kemudian ini kita bisa mengerti sambungannya atau hubungannya dengan ayat yang tadi kita baca barusan, karena roh Tuhan tidak selama-lamanya tinggal dalam diri manusia dan ia mesti ganti kehidupan dengan apa yang manusia sendiri secara pribadi alami bersama-sama dengan Tuhan. Entah itu penderitaan, pergumulan, masalah, dalam setiap itu semua, temukanlah Tuhan. Dengan cara apa? Satu hal yang perlu saya ingatkan berulang-ulang. Serahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang apa namanya, yang benar di depan Tuhan karena itu adalah persembahan kita yang sejati, ibadah kita yang sejati. Persembahkan diri kita kepada Tuhan. Kemudian biarkan Dia ambil alih kehidupan kita dengan kehidupannya. Maka kita tidak lagi menjadi manusia kedagingan, tapi kita menjadi manusia rohani sepenuhnya. Itu loh teman-teman. Nah, Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelambatan, tapi Ia sabar terhadap kita semua. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Setiap dari kita yang telah memiliki Roh Kudus tentu lebih dalam pengingatannya, lebih dalam pengajarannya dibanding orang-orang yang masih di luar Tuhan. Orang-orang di luar Tuhan, mereka dituduh oleh hati nurani mereka, tapi mereka membenarkan diri. Orang-orang yang di dalam Tuhan, mereka mempunyai Roh Kudus, mereka jauh lebih dalam dari itu. Mungkin kita mengalami teguran, mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kita mendapati kehidupan setelahnya, setelah kita mengalami pertobatan. Orang-orang dunia belum tentu bertobat, tapi karena kita memiliki Roh Kudus, maka kita akan didorong untuk bertobat terus-menerus. Bertobat artinya adalah apa? Menggantikan dengan nyawanya Tuhan, dengan kehidupannya. Itu pertobatannya sesungguhnya. Bukan yang tadinya nggak baca Alkitab jadi baca Alkitab. Bukan yang tadinya sedang ke gereja. Bukan soal itu. Pergantian nyawa itu soal pertobatan juga. Itu yang kita punya sekarang di hari-hari. Nah, kalau kita mempunyai kebijaksanaan lebih lagi dan lebih lagi, kita punya cara pandang yang akhirnya lebih ke arah Kristus cara pandangnya, bukan ke arah kita lagi. Sekali lagi saya mau katakan operasinya adalah kasih. Dan operasinya adalah, landasannya adalah kasih juga. Temukanlah korelasinya dengan seperti begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, keberadaan dirimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia
seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah dasarnya. Mampukah kita? Gak mampu. Tapi dengan cara hidup Kristus yang hidup dalam diri kita, maka kita dimampukan untuk mengoperasikannya. Oke. Nah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kasih Allah menjamah kita. Kasih Allah memilih kita. Kasih Allah memberikan kita kesempatan untuk kita diangkat dari dunia ini, dari lumpur dunia ini, untuk masuk ke dalam posisi sebagai anak Allah. Kita diberikan Kristus, kita diberikan kesempatan untuk mengetahui isi hatinya, dan kita kemudian diberikan kuasa untuk kita menjadi penyalur kasih Allah. Ini yang kita bahas di webinar kemarin. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal. Nah, dunia tidak mengenal kasih Allah. Dunia tidak mengenal kasih yang kita pancarkan. Tapi jangan padam dan jangan kemudian kita menjadi roh yang dingin kalau kita nggak mendapatkan kasih dari orang lain. Karena bukan gitu operasinya. Operasinya adalah kita menyalurkan kasih. Oke. Nanti saya akan buka satu kejadian yang luar biasa. Saya bukain sekarang ya. Ada seorang India yang dirajam oleh batu. Seorang India yang dirajam oleh batu. Apakah ia mati? Seorang India ini adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Nah, saya akan buka dulu. Kenapa ini nggak kebuka-buka? Bentar ya. Kenapa nggak buka-buka nih? Sebentar. Ah, ya. Sebentar saya akan pindahin dulu. Kasih saya 1 menit. 1 menit saja. Share. Oke. 5 menit lagi. Ya. Saya sekarang bisa melihatnya. Memperlihatkannya kepada Bapak Ibu sekalian. Bentar ya. Oke. Ya. Besarkan dulu gimana ya? And picking up the rocks. I still didn't believe, honestly, they will hit me with the rocks. Then one guy threw the rock. Tap, tap, tap. Rock started hitting and I touched my head and I saw there was a red blood. Blood was not new to me. I saw the blood of many people. But this blood is my blood for my Jesus who gave all his blood to me. When that thought hit my mind and my heart, there was a joy inside of me to the point I was smiling outside, though it was painful, hurting. My bones were broken here, not only head. And I showed them the blood and I told them, I'm not angry with you. I love you because Jesus loves you. I went to India and recorded a testimony of a man. Jadi seseorang menceritakan tentang bagaimana dia dirajam oleh batu karena kesaksian Yesus yang ada dalam dirinya. Who was stoned for his faith in Jesus. Check this out. I watched that. Jadi ketika seseorang ini
dihujani oleh berbagai batu, ini sampai dengan membuat bulung-bulan darah, ya, nyaris mati, sampai dengan dia mempunyai luka-luka yang sangat berat di kepalanya dan juga tangannya pun patah-patah. Them bending down and picking up the rocks. I still didn't believe, honestly, they will hit me with the rocks. Jadi si orang ini pun nggak sadar atau nggak mengerti mengapa mereka melakukan hal sekeji itu kepada dia. Then one guy threw the rock. Tap, tap, tap. Rock started hitting and I touched my head and I saw those are. Jadi ketika ia pertama kali mendapatkan rajaman itu, dia mengucurkan darah. Bukan suatu darah yang kemudian dia aneh sendiri gitu ya, enggak. Tapi itu darah yang kemudian dia alami. Makanya dia sebagai darah kesaksian. Lihat ini. Red blood. Blood was not new to me. I saw the blood of many people. But Jadi dia pernah melihat darah-darah orang, belum pernah dia pernah melihat darah-darah mengucur dari orang lain. this blood is my blood for my Jesus. Dan dia menganggap bahwa darah yang ditumpahkan oleh dia ini sekarang adalah darah untuk Yesus. Darah kesaksian bagi Yesus. Who gave all his blood to me. Apa yang ia kemudian lakukan adalah ia mengerti ini adalah darah yang sebetulnya telah diserahkan Yesus kepada dia secara pribadi. When that thought hit my mind and my heart, there was a joy inside of me. Bukannya dia merasa menderita, sakitan, tapi dia merasakan sukacita karena beroleh apa yang dia alami di masa itu ketika ia mengalami siksaan. Darah yang mengucur itu adalah darah yang Yesus berikan kepada dia. Lalu kemudian darahnya To the point I was smiling outside, though it was painful, hurting. My bones were broken here, not only head. And I showed them the dan dia merasakan begitu banyak tubuhnya yang hancur, berdarah-darah. Kemudian dia memperlihatkan darah yang ia kucurkan itu. blood. And I told them, I'm not angry with you. Dia bilang, aku tidak marah kepada kalian. I love you Aku mengasihimu karena because Jesus loves you. I went Nah, ini operasi kasih yang benar. Ini orang India masih hidup sekarang. Di India itu juga ada persekusi loh teman-teman. Persekusinya banyak sekali di India. Bahkan di Pakistan juga ada ya. Nah, ia menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai persembahan. Karena ia adalah orang yang menerima persembahan Kristus dalam dirinya. Jadi, orang yang bisa menyalurkan kasih Kristus adalah orang yang telah diampuni. Orang yang telah menerima kasih Kristus sebelumnya. Maka ia boleh dan ia kemudian mampu menyalurkan pengampunan itu kepada banyak orang. Meskipun orang ini disakiti, dianiaya, tersakiti, bukan cuma secara batiniah, tapi secara jasmani. Tapi karena ia telah diampuni, ia telah dikasihi, maka ia dengan mudah bisa mengasihi orang lain yang bahkan hendak membunuh dia. Luar biasa bukan? Itu operasi kasih yang luar biasa pertontonkan oleh Tuhan kepada dia. Nah, jadi ini perintah apa yang telah Bapa nyatakan kepada anak, dan anak juga telah memerintahkan ini kepada murid-muridnya, bahwa operasi kasih ini tidak dikenal di dunia. Tapi lihat ini, saya pernah bagikan juga di dalam kubu doa. Daniel ketika masuk ke kandang singa, ya, ia tidak menghendaki singa-singa itu oleh malaikat-malaikat Tuhan dihabisi semuanya. Tapi ia masuk ke dalam penderitaan itu bahwa ia yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. 3 orang sahabatnya, Sadrak, Mesak, Abednego, diberikan kesempatan untuk menikmati tungku api yang menyala-nyala. Apa kemudian dia mengusir api itu keluar, memadamkan api itu? Tidak. Tapi ia masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan mereka. Daud dengan umbannya mengalahkan Goliat. Apakah kemudian dia mengusir Goliat? Tidak. Ia masuk ke dalam pertempuran rohaninya bersama-sama dengan Goliat karena ia percaya Tuhan gak pernah ninggalin dia. Teman-teman, dalam dunia ini yang gelap ini, kalau kita mengerti tentang kasih Tuhan, bahwa kita sedang masuk ke dalam berbagai-bagai kesukaran, aniaya, penderitaan, perasaan yang tidak menyenangkan, menerima apapun yang orang lain lakukan kepada kita.
Selama kita benar di hadapan Tuhan dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita, hadapilah semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan dimenangkan oleh Tuhan lewat situasi dan kondisi apapun itu, yang akhirnya menimbulkan kasih yang semakin banyak dalam diri kita kepada orang lain. Tepuk tangan semuanya. Oke, menarik ya. Itu luar biasa. Nah, potret keluarga. Ketika manusia dibuat di bumi dan menjadi gambar keluarga kami di sorga, di mana Roh Kudus berdiri di sampingku sebagai bagian dari diriku, tapi mampu berbuat lebih banyak hal dengan keberadaannya yang di luar dari diriku, ialah yang digambarkan oleh wanita di bumi. Ia dapat mengatur urusan-urusan internal dalam keluarga kami. Ialah yang membuat segala sesuatu indah dalam rumah tangga kami, memelihara dengan sempurna, membuat segala sesuatu menjadi tertib. Ia yang membuat semua anggota keluarga berdandan dengan indah untuk pertemuan keluarga. Ia juga yang mengorganisir semua menjadi harmonis. Roh Kudus lebih mampu, lebih berkuasa ketika ia berada terpisah dengan Allah. Namun dalam satu keluarga yang indah. Dan digambarkan juga di bumi sebagai keluarga yang kemudian menggambarkan keluarga Allah di bumi dalam wujud laki-laki dan perempuan. Nah, Roh Kudus kemudian membawa pasangan demi pasangan, semua manusia yang telah dilahirkan baru oleh Allah, kemudian memelihara dengan sempurna hingga mereka semua dibawa dalam satu posisi sebagai keluarga Allah untuk masuk ke dalam pertemuan keluarga di sorga. Dan ia juga mengorganisir semua anak-anak Allah menjadi harmonis. Itu Roh Kudus, pekerjaannya Roh Kudus ya. Yohanes 14:26. Silakan Pak Jeff. Apakah ada Pak Jeff? Ya, Terima kasih. Yohanes 14 ya. Betul, ayat 26. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Makasih Pak Jeff. Jadi Roh Kudus diutus oleh Bapa karena setiap orang yang menerima Tuhan Yesus ya akan menerima pula Roh Kudus. Dialah atau Roh Kudus pula yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita, sekaligus mengingatkan semua perkataan Tuhan yang pernah kita dengar dari Dia. Jadi perkataan Tuhan yang pernah didengar itu dikembalikan, diingatkan, difungsikan juga sebagai air kehidupan dalam diri kita oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus pula yang mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam keluarga Allah sesungguhnya. Hingga kita berdiri dalam satu tatanan yang baru yang namanya keluarga Allah. Itu pun Roh Kudus yang menyesuaikannya, membuat kita harmonis satu dengan yang lain. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita menemukan ada koharmonisan oleh Roh Kudus dalam semua diri anak-anak Allah, sekarang kita bisa menemukan kalau ada sesuatu yang tidak harmonis. Kita yang lebih dulu mengetahui dari Roh Kudus tentang perannya Dia, bawa diri kita masuk ke dalam keharmonisan bersama-sama dengan Roh Kudus dengan mengesampingkan ego kita. Dengan cara apa? Ya kalau orang lain kekeh, keras kepala, kita mengalah untuk kita mengetahui ada waktu bagi dia untuk mengenal Roh Kudus lebih dalam. Orang yang mengenal Roh Kudus lebih dalam, dia akan cenderung untuk lebih tanda kutip mengalah. Untuk membuat orang lain atau orang yang bersederhana dengan kita, mereka bisa mengenal kebenaran lebih dalam oleh Roh Kudus yang dalam dirinya. Sekali lagi saya mau katakannya, orang yang lebih mengenal Roh Kudus lebih dalam, lebih dulu, akan lebih mengalah daripada orang yang tidak mengenal Roh Kudus. Mereka akan lebih mempertahankan ego mereka dan sekaligus kemudian mempertahankan harga diri mereka untuk mereka tidak mau ditegur, tidak mau dibangun Roh Kudus. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Kisah 1 ayat 1. Kembali lagi ke awal, silakan Ibu Nida. Apakah ada Ibu Nida? Ada dong.
Ibu Nida ada? Ada. Saya, Pak. Oh boleh, silakan. Ibu Yunika dulu ya, nanti abis ini Bu Nur Haid. Kisah 1 ayat 1 ya, Pak. Betul. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada Oke, mereka, makasih Bu Yunika. Ini Pak. satu kebenaran luar biasa ya. Buku yang ditulis Theophilus sebelumnya, buku yang ditulis oleh Lukas sebelumnya ini kepada Theophilus ada dalam kitab Lukas. Selain itu di Kisah Rasul, ya. Jadi ini satu hal yang perlu kita ketahui dalam ayat ini kita bisa mengerti bahwa ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya memerintahkan pengajaran lah apa itu ya, ia menghidupkan Roh Kudus dalam setiap perkataannya. Jadi mengapa saya bilang begini? Seseorang menerima Kristus juga menerima pula Roh Kudus. Kalau seseorang menerima pengajaran Kristus, ya, dia akan pula menerima Roh Kudus dalam dirinya. Itu harap dimengerti ya. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan kepada banyak orang, terutama kepada murid-muridnya. Dan ketika murid-murid ini merespon apa yang diajarkannya, di dalam diri mereka ada Roh Kudus. Namun itu akan aktif sempurna sesuai dengan apa yang ia janjikan. Bila di hari itu mereka kemudian tetap berkumpul dan berdoa. Itu sebabnya maka teman-teman yang dalam hari ini berdoa dan berkubu, dalam berjaga-jaga dan berdoa sepanjang hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Bapak dan Ibu senantiasa hadir sebagai para pendoa dalam kubu doa dan kubu jaga. Dan saya percaya semakin kita bertekun dalam doa dan berjaga-jaga, semakin kuatlah Roh Kudus yang ada dalam diri kita karena kita telah menerima perintah dari Tuhan dengan luar biasa dengan tetap bertekun dan berdoa hingga hari ini. Tepuk tangan semua tim doa. Ya. Haleluya. Ya, meskipun Terima kasih doa restunya Pak Doni. Meskipun mungkin ada yang berdoa sendiri ya, tapi Roh Kudusnya hadir. Tapi dengan Pak Jeff juga bilang ya, Pak, kalau saya berdoa sendiri apakah ada Pak? Ada Roh Kudusnya. Berdoa sendiri pun tetap ada Roh Kudusnya. Tenang ya, jangan takut untuk tidak ditinggalkan sendirian oleh Roh Kudus. Kalau sendiri kehadiran Tuhan, Gimana Bu Nur Haida? Tubuh kita itu kan rumahnya, Pak. Betul. Ya. Tadi di ayatnya dijelaskan bahwa ketika kita menerima Kristus dan perkataannya, sejak itu hadir Kudus ya. Nah, penuhnya kita pada saat kapan? Murid-murid ketika penuh oleh Roh Kudus, ketika mereka tetap berdoa dan menjaga-jaga, tetap bersekutu dengan murid-murid yang lain. Nah, saya mau memberikan satu instruksi, satu perintah kepada seluruh tim pendoa, tetap bersatu padu dalam fellowship yang diadakan oleh RTM, yang diadakan oleh FFT. Dalam setiap kubu doa, adakan fellowship. Ketika kita bersatu padu terus-menerus, siapa tahu teman-teman, dalam satu kubu doa akan diutus langsung oleh Roh Kudus berdua-dua atau bahkan berkelompok ke satu daerah atau ke daerah yang lain, saya nggak tahu. Tapi yang pasti dorongan Roh Kudus selalu ada dan selalu setia ketika kita setia berdoa dan berjaga-jaga dalam berdoa. Tuh ulang saya lagi tepuk tangan semuanya. Maaf ya Pak, baru keluar pelayanan. Iya, lagi ke Alfamart ya Bu. Buka pelayanan sebentar aturan jam Oke. 6 jadi jam 5 dibikin ngantar panas. Pak. Ya, terima kasih, tetap setia dan semangat dalam mengikut kemuridan. Oke. Bu Yunika mau nambahin tadi kepotong sama perkataan saya, Bu Yunika. Gimana tadi mau bilang apa? Kalau kita doa sendiri, penyembahan itu hadirat Tuhan hadir nggak ya Pak? Hadir lah. Kan kita nggak berkelompok juga. Ada waktu berkelompok, ada waktu sendiri. Ya. Kalau kita sendiri, kita menjadi imamnya dia di depan Tuhan tetap.
penyembahan tetap ada. Ya. Kita berkomunikasi secara pribadi dengan Dia, dengan Allah kita, dengan Tuhan, dengan Roh Kudus ada. Ya, jadi jangan takut. Ini ada satu sesi di mana kita berdoa bersama-sama, di mana kita berdoa secara sendiri juga ada. Ya, Pak. Tapi saya bisa pastikan bahwa kita bukan cuma hari Minggu ke gereja, kita bukan cuma bersaat teduh dan berdoa jadi kita dekat dengan Tuhan, tapi 24 jam kita dekat dengan Tuhan. Amin. Dalam setiap aktivitas kita, hidup kita adalah bait Roh Kudus. Yang tadi kata Bu Nur Haida bilang. Jadi kita sedang bawa gereja kemanapun kita pergi. Buat tangan semuanya. Ayo. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sedikit lagi ya. Wahyu 2 ayat 4. Ibu Hevi apakah bisa baca? Wahyu 2 Ayat 4. Betul. Wah. Wahyu 2 ayat 4. Silakan, Ibu Hevi. Wahyu 2 ayat 4. Ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, makasih Bu Hevi. Ya. Jadi kita punya kasih yang semula. Apa kasih semula kita? Bukanlah soal ketika kita pertama kali bertobat dan kita mengenal Tuhan saat itu dan kita kemudian rajin saat teduh, bangun jam 3, bangun jam 4 berdoa untuk baca Alkitab. Bukan itu ya. Kasih yang semula adalah kasih yang telah Tuhan nyatakan kepada Bapaknya. Bagaimana ia menurut mati demi Bapaknya. Dia mati karena cintanya pada Bapa. Itu kasih yang semula. Engkau masih ingat apa yang kukatakan kepadamu tentang kasih yang semula? Anakku mengasihi aku karena semata-mata mengetahui bahwa ia berasal daripadaku. Semua kasih yang terutama harus ditujukan kepadaku. Semua kasih yang terutama harus ditujukan kepadaku. Kasih menyebabkan seseorang mau menundukkan diri kepada yang dikasihinya. Kasih yang tanpa mempedulikan aku adalah kasih daging. Betapapun indahnya lagu-lagu cinta di bumi menyanyikannya, cinta semacam itu tak ada nilainya di mataku. Jadi, kasih yang semula, kasih yang utama, kasih yang paling tinggi tingkatannya mesti ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Lalu kemudian mendistribusikan kasih itu kepada siapa? Seseorang yang diangkatnya naik ke dalam kasih yang serupa dengan itu. Seperti tadi yang dirajam oleh batu. Kemudian ketika ia dilukai, ia hendak dibunuh, tapi ia tidak marah kepada banyak orang membunuhnya, tapi mereka dikasihi oleh orang ini. Nah, Yesus pun seperti itu. Mengapa? Karena Yesus menerima banyak kasih dari Bapaknya. Seseorang yang mampu berbuat kasih adalah mereka yang pertama-tama semakin banyak diampuni oleh Allah. Maka ia banyak mendemonstrasikan kasih kemanapun. Tapi seorang yang tidak bisa mendemonstrasikan kasih, mereka lah yang mempunyai kasih yang ingin dikasihi terlebih dulu oleh banyak orang. Maka bawaannya kemudian protes melulu ya. Bawaannya kemudian nggak terimaan melulu. Hal yang paling sering diucapkan adalah ketidakadilan. Ketidakmengertian akan banyak orang. Mengapa orang begini, mengapa orang begitu. Kalau banyak yang ngomong tentang ketidakadilan, dan banyak orang di dunia ngomong soal ketidakadilan, betapa dunia ini memerlukan kasih Allah. Jadi wajarlah ketika kita pertama kali mengenal Kristus, kita langsung diutus ke dunia untuk mendemonstrasikan apa kasih Allah itu. Karena yang lebih penting adalah seberapa banyak kita dikasihi. Seberapa banyak kita telah mendapatkan pengampunan. Seberapa banyak telah kita dapatkan anugerah. Maka kita pancarkan kembali apa yang kita dapat dari Allah untuk memasarkan pada banyak orang. Tapi ingat, kalau ini nggak terwujud, tiba-tiba langsung pelayanan begitu aja gitu ya. Yang terjadi adalah apa? Memancarkan pahit hati, luka batin kepada banyak orang. Hati-hati teman-teman. Meskipun lingkungannya Kristen, tapi luka batin akar pahitnya tetap ada dan itu bukan dari Tuhan.
Ya, tentang kasih yang mula-mula ini, operasinya mutlak ditujukan kembali kepada Allah. Setiap dari kita berhak untuk menemukan Allah dalam dirinya dan kemudian menemukan pengampunan dan kasih Allah dalam dirinya. Baru kemudian dia berhak untuk mendemonstrasikan kasih dengan besar. Ya, kesimpulannya hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan benar menuntut ketekunan dan kewaspadaan yang tinggi, kerelaan untuk diatur olehnya 100%. Hidup seperti ini berisiko tinggi, namun Anda akan merasa aman dan akan berhasil mencapai tingkatan yang tinggi, baik rohaniah maupun jasmaniah. Hanya bila Anda teliti mendengar suara Tuhan. Bila terjadi kelalaian, iblis akan merusakkan kebahagiaan Anda lebih cepat dari orang lain. Namun, bila hal itu terjadi, tentu saja setiap kali tangannya dapat mengubah setiap kesalahan menjadi pemahaman akan kebenaran yang lebih dalam. Sehingga menjadi pelajaran yang membuat lebih matang bagi Anda maupun orang lain. Jadi, ingat, meskipun tampaknya kita mengalami begitu banyak salah jalan, salah berpikir, tapi kasih-Nya menopang kita untuk tetap dalam anugerah-Nya. Kita tetap diterima oleh Allah. Tapi, berubahlah. Kasih karunia memang diberikan kepada kita berlimpah-limpah. Tapi, selalu ada perubahan ke arah Kristus. Kalau kasih karunia diberikan tapi tanpa ada perubahan, kita menanggapi kasih Allah dengan keliru, tanpa ada pertukaran kehidupan. Maka semuanya tetap menjadi sia-sia. Oke, berakhir sudah bab tentang perkawinan, tentang pernikahan pada hari ini. Kita nanti akan lanjutkan di Sabtu tentang bab berikutnya tentang jodoh dan perceraian. Sampai sini Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Sebelum kita melanjutkan sesi kepada pertanyaan, silakan diaktifkan semua videonya. Kita akan berfoto bersama dulu. Marfoto. Silakan diaktifkan Ibu Emi, Bu Yohana, Bu Kristiana, Bu Ana, Bu Enda, Bu siapa lagi? Bu Marta Mida, Bu Irin, Bu Lis, Pak Jeff. Silakan dibuka videonya kalau mau. Wow, masih segar-segar sampai jam 9 malam. Ya, waktu libur ini, mari kita berfoto bersama dulu. Silakan Ibu Emi, Bu Enda, Bu... Oh ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Jesus. Oke, satu lagi. Lagi ya. 1, 2, 3. Jesus. Terima kasih teman-teman. Ya, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Silakan, ada yang bertanya boleh. Pak Doni, Ya, Bu Yunika, silakan. saya mau tanya Osea berapa tadi tuh? Masih 1 ayat 2 ya? Ya, tentang perempuan sundal. Ya. Osea 1 ayat 2. Nah, kalau dulu kan Tuhan perintahkan dia mengawini wanita sundal. Ya. Nah, yang mau saya tanya Pak, apakah untuk kita sekarang ini ya, apakah seorang pria itu bisa melayani, kalau dulu orang sundal ya, kalau sekarang ibaratnya orang-orang di nightclub gitu loh. Apakah iman dia itu bisa teguh kuat, Pak? Tentu saja ini aliran dari Tuhan ya, aliran komandonya dari Tuhan. Kalau seseorang kemudian saya tergerak untuk kemudian saya pelayanan di lokalisasi gitu ya, misalnya prostitusi. Kalau tanpa Tuhan, dia kan jatuh ke dalam berbagai-bagai perangkap si jahat. Saya kira bukan cuma lokalisasi saja, tapi perjudian, perdagangan, narkoba. Dunia ini tempatnya si jahat. Kita mesti tahu itu. Bagaimana caranya nggak seseorang itu memimpin banyak orang dari dunia masuk ke dalam kerajaan Allah dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan diri sendiri. Saya rindu untuk saya memerdekakan banyak orang dalam dunia dengan kegelapan. Rindu saja nggak cukup. Mesti dari Tuhan kemampuannya. Begitu Bu, untuk Yunika. Berarti Pak kalau itu daging ya Pak? Iya. Daging. Nah, itu satu lagi Pak. Kasih yang semula itu apa sama dengan kasih mula-mula Pak? Kasih yang mula-mula seperti apa contohnya? Kasih mula-mula kita pertama sama Tuhan Yesus. Beda. Itu aktivitasnya yang itu lakukan. Jadi saya bilang ya, Ibu waktu pertama kali bertobat, Ibu ngapain? Aktivitas rohaninya apa? Misalnya? Beribadah. Ya.
pergi ke mengenal Tuhan, beribadah. Ya. Terus apalagi misalnya? Contohnya yang paling real apa? Kayak saya dulu contohnya ya, bangun jam 4 subuh saya baca Alkitab, minimal 5 pasal. Itu kasih mula-mula saya. Menurut saya begitu. Nah, kasih mula-mula itu bukan seperti itu. Kasih mula-mula itu adalah kasih yang dipertontonkan, yang didedikasikan dari anak kepada Bapak, dari Yesus kepada Bapaknya. Jadi apa yang kita lakukan dulu itu bukan kasih yang mula-mula, tapi kerinduan kita mencari Tuhan. Gitu loh. Beda ya? Ya. Oke, terjawab Bu? Iya Pak Doni, makasih Terima Pak Doni. kasih. Oke, berikutnya yang lain ada pertanyaan? Iya Pak Doni. Bu Nasiti ya, silakan. Makasih ya Pak. Ya. Benar-benar luar biasa sekali. Ini apa yang disampaikan Pak Doni. Jadi Kristen itu bisa ini kan ya apa ya bahasanya, pokoknya tidak hanya ibadah dan sebagainya, tetapi juga yang penting adalah orang bilang Kristen, pengikut Kristus itu perubahan karakter Yesus ada pada diri kita, Pak. Iya. Itu yang utama ternyata itu ya, bukan makanya ada firman Tuhan, maaf aku tidak kenal engkau buat kejahatan, baru kita kan nggak melakukan kejahatan, tapi ketika kita tidak melakukan apa yang Roh Kudus mau, kita udah menyakiti hati Tuhan ya Pak. Iya. Ya itu Pak, saya tadi iya. Terus itu pertama, yang kedua ini apa yang saya pikir kan itu betul tidak pemikiran saya gitu. Lalu yang kedua itu Tuhan Yesus kan tidak mengasihi manusia dulu, tetapi utama adalah taat sama Bapaknya, setia. Ya. Nah karena terus baru sudah itu mengasihi manusia, karena kan memang belum kenal sama manusia, tetapi yang utama adalah taat. Dan kita ketika kita taat dan mengasihi taat dan setia mengasihi Tuhan, itu kita juga udah melakukan apa yang Bapak mau gitu. Ya. Ya, terus kemudian tadi siapa tadi itu yang pelihat itu Pak? Samuel. Elia. Ya itu, Samuel itu pelihat ya, kalau Elia itu nabi ya Pak? Awalnya Nabi pelihat. Elia. Ya. Itu Eli Itu tadi. Tadi Eli bukan Elia. Eli. Eli, Imam Eli ya, yang anaknya Finehas. Itu jadi Samuel itu sama dengan, karena itu kan asar ibunya Hana, Bu Hana. Jadi tidak dididik oleh ibunya, langsung dia usia masih kecil ya Pak, itu terus diutuh, berarti dididik sama Imam Eli ya. Belum tentu juga, kan kita tahunya pada umur sekian dia diserahkan kepada Bait Allah dalam pengawasan Imam Eli. Tapi aku melihatnya itu karena semuanya Tuhan ya Pak, keren banget ya. Jadi nabi gitu loh, dari perjalanan kehidupannya tuh semuanya itu keren banget. Ya itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nas. Iya, makasih Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ibu Enda mungkin tadi mikrofonnya terbuka. Maaf Pak, ini apa saya datang. Oke. Saya kira Ibu Enda mau bertanya. Oke, yang lain ada pertanyaan boleh? Apakah ada pertanyaan? Wah, jelas ya tampaknya ya. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, puji Tuhan. Bapak dan Ibu setelah ini boleh meneruskan kembali liburannya. Liburan di hari libur ini. Baik, silakan meneruskan kembali aktivitasnya dan kita akan berdoa ya. Kita akan tutup acara ini. Kita akan lanjutkan di bab berikutnya nanti di hari Sabtu yang akan datang. Yuk kita doa. Terima kasih Bapak Surgawi kalau kami boleh mengenal kasih-Mu. Kasih-Mu memancarkan pengampunan. Kasih-Mu yang memancarkan kehidupan, yang memancarkan tentang damai sejahtera. Dan kasih-Mu pula yang memancarkan tentang kehidupan Kristus yang melimpah-limpah. Kami terima semuanya ini. Dan kami mau menjadi penyalur kasih-Mu di dunia yang gelap ini. Maka Bapak beroperasilah, berkuasalah, bertahtalah sebagai Bapak
Ia membuat kami terangkat naik terus-menerus jadi anak yang mewarisi apa yang Kau punya. Dan Tuhan Yesus, mari, karena Engkaulah yang menjadi penyelamat kami, Engkau adalah kepala kami, Engkau adalah Tuhan kami. Mari Tuhan, buat kami mempunyai pikiran yang sama persis dengan apa yang Kau pikirkan, hingga cara pandang kami diubahkan, dan cara hidup kami diubahkan, hingga kami memiliki kesepadanan dengan Engkau untuk menjadi mempelai Kristus. Mari Tuhan, bangun kami menjadi anak Allah yang berkewenangan senantiasa. Dan Roh Kudus, silakan Kau yang memampukan kami untuk melaksanakan segala apa yang Allah inginkan dan yang Allah rindukan. Mari Roh Kudus, urapi kami untuk tujuan-tujuan ini dan pisahkan kami dari yang jahat. Kami terbuka akan setiap didikan, pelajaran, dan pengingatan. Dan kami terbuka akan setiap koreksi yang Kau nyatakan. Kami mengasihi-Mu dan kami menerimamu sebagai penghibur, sebagai penolong, dan sebagai mama bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami memberikan kesempatan kepadamu dalam satu hari ini, di sisa hari ini, penuh dengan setiap hal yang Kau wahyukan, yang Kau nyatakan, apa yang pedoman dari Bapa dan Tuhan Yesus. Engkau salurkan menjadi kehidupan dan pikiran yang mencerahkan kami, yang menghidupkan kami untuk fokus kepada kerajaan Allah. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, selamat malam. Tuhan memberkati. Makasih Pak Doni. Sampai Sabtu. Semuanya. Nyepi nih. Sehat selalu. Pak Doni. Makasih Pak Doni. Pak Doni. Dadah. Dan Memberkati Pak. Tuhan memberkati. Saya selalu senantiasa. Pak. Ya. Benar. Sehat. Dah.